warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niatan apa yang kita baca dari salawat ini bisa menjadikan kepada kita semua menjadi barakah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dengan salawat ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita zahir batin. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga guru-guru kita semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ja'at lida'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ya Rabbi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, saya ta'zimi dan sama-sama kami cintai segenap para alimil ulama, para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, bil khusus segenap dewan guru DKM Masjid Jami' Al-Faizin. Kita doakan guru-guru kita, imam-imam kita semuanya Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Beserta yang kami muliakan segenap Ketua DKM Masjid Jami' Al-Faizin Kiai Haji Badruz Zaman serta asatid lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya sebenarnya yang duduk di tengah-tengah kita ini adalah ayahanda guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC. Namun beliau menitipkan salam ta'zim dan hormat kepada segenap para jamaah karena beliau pada kesempatan kali ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau mempunyai saudari perempuan yang ada di Madura. Kemarin hari
Ahad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pulang ke Madura. Saya atas nama pribadi dan mewakili keluarga memohon keikhlasan bacaan surat Al-Fatihah untuk kakak daripada guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC, yaitu almarhumah Hajah Sumiati binti Haji Abdullah Singgan. Mudah-mudahan kita doakan di majelis ini beliau almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kami mulai apa yang kita kaji pada malam hari ini, saya minta Fatihah yang kedua, karena mungkin jamaah sekalian, wabil khusus jamaah Masjid Al-Faizin sudah bergaul lama dengan ayahanda Kiai Haji Muslih Singgan. Beliau guru kita ini Kiai Haji Muslih Singgan sekarang tinggal beliau sendiri dari rentetan adik dan kakak. Kemarin beliau punya kakak di Rawa Badak ini, Jalan F Gang G1. Kakak beliau itu hampir 4 bulan yang lalu beliau meninggal. Dan sekarang disusul kakak beliau yang perempuan. Makanya tinggal satu beliau. Dan beliau pun dalam kondisi sekarang sedang sakit sebenarnya. Beliau macam-macam, ada penyakit di badan beliau. Saya minta keikhlasan Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kami, guru kita bersama ini biar dipanjangin umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya. Dan juga untuk guru-guru kita semuanya, guru-guru yang mengajari kita agama, mengajari kita ilmu, bil khusus para wakifin wakifat yang di Masjid Jami Al-Faizin ini. Kita doakan keluarga kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak melanjutkan apa yang dikaji oleh orang tua kami. Kemarin sampai bab apa kalau ayah? Ustaz Musli kemarin sampai ngajarin sampai apa? Nabi Musa. Nabi Musa sudah hatam berarti Nabi Musa ini. Kebetulan pada kesempatan yang mulia ini saya mendapat kehormatan hadiah kitab dari Wazaratul Awqaf Majlisul A'la Asy-Syu'un Al-Islamiyah, karangan I'dad Dr. Muhammad Mukhtar Gum'ah. Beliau merupakan badan keistimewaan bagian fatwa yang ada di Mesir yang bernama Darul Ifta. Ini kitab baru saja keluar 4 hari yang lalu. Ini merupakan kumpulan daripada fatwa-fatwa dan pemikiran-pemikiran ulama yang terdahulu sampai yang sekarang, dikumpulkan, diperinci dalam kitab Mausu'ah Thaqafatul Islamiyah, yang mudah-mudahan apa yang beliau karang dan kita kaji pada malam hari ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa ketika saya buka lembaran pertama
di dalam kitab ini ternyata bab yang paling diperinci oleh beliau, bab yang terkhusus. Biasanya kalau pembahasan kitab terus di depannya itu diletakkan pertama, kayak di fikih itu mesti pertama itu adalah babut toharoh, bab suci. Kalau nggak suci mana bisa ibadah sholat, kalau nggak suci mana bisa kayak guru kita umroh, kalau nggak suci mana bisa kita haji. Harus bab terpenting di sini ternyata di kitab Mawsu'ah Thaqafatul Islamiyah, bab yang paling penting, bab yang dirinci oleh ulama-ulama kita, bab yang sangat aham minal muhim. Di situ disebutkan babul iman, bab yang menerangkan tentang iman. Kenapa kok beliau ini memilih iman yang pertama diletakkan di dalam Thaqafatul Islamiyah? Ternyata di sini dijelaskan karena segala macam sumber ibadah yang kita laksanakan, segala macam gerak-gerik dalam ibadah kita, apapun yang kita rasakan dalam ibadah, ketenangan, ketentraman jiwa, alladzina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang yang beriman mesti ibadah itu yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Duhai orang-orang yang beriman, kami tetapkan atas kalian berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu, beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka iman menjadi hal yang sangat penting. Mari sama-sama kita lihat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iman ini pentingnya luar biasa. Iman ini sesuatu yang menjadikan kita beramal ibadah ini dengan yakin, dengan mantap. Iman, kadang-kadang iman ini kan berapa kata tuh? I-M-A-N, 4 kata. Iman singkat. Lo udah gede masih mainan judi slot, udah kayak kagak ada imannya aja. Lu bisa aja masih ragu makan besok apa kagak, kayak kagak ada imannya aja. Ini iman sebetulnya apa? Apa pengertian iman? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iman ini bukan sesuatu yang ringan. Iman ini bukan sesuatu yang simple. Karena iman ini yang menjelaskan langsung orang yang paling penting, langsung makhluk pimpinan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di situ jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertengahan kumpul nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul bersama sahabat-sahabatnya. Ittala'a alaina rajulun. Enggak taunya ketika duduk, ini sahabat-sahabat pembesar, Pak. Di situ ada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Di situ ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Di situ ada sahabat Khalid ibnul Walid radhiyallahu. Di situ ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Di situ ada sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab. Sahabat-sahabat luar biasa. Ternyata ada seseorang datang, nggak kita kenal. Orangnya kagak dikenalin sahabat, modelnya kagak tahu ini siapa orangnya. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung, Pak. Karena memang ketika itu, mohon maaf, Nabi pun dilapisi oleh pengamanan para sahabat. Kanan kirinya ada sahabat-sahabat yang melindungi. Khawatir ada apa-apa. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak taunya ini orang gak diketahuin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang gak nanggung-nanggung, Pak. Fa'asdada rukbataihi. Dan beliau itu saking dekatnya sama Nabi, nempelin dengkul atau denggul, Pak.
Dengkul. Nempel ini dengkulnya nih kepada dengkul Nabi. Dengkul ketemu dengkul, dekat apa enggak? Dekat. Kalau saya sama Abah ini dekat, tapi masih ada jarak ya. Tapi pas ketika itu fa'asnada, ditempelkan dengkul ketemu dengkul. Wa wada'a, kemudian ditaruh tangan orang nggak dikenal ini di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu orang tersebut nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian nanya, ya Rasulullah, duhai Nabi, mal iman, apa sih iman itu? Subhanallah. Lihat, ini orang kagak tahu, datang ke hadapan Nabi, duduk saking dekatnya, sampai ditempelkan namanya dengkul ketemu dengkul Nabi. Yang ditanya oleh orang tersebut, mal iman, apa sih iman itu? Lalu kemudian dijawab di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dijawab oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya, iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Iman itu merupakan kita percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada yaumil kiamah, percaya kepada ketentuan Allah yang baik dan buruknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian disebutkan hadis ke bawah. Maka ketika selesai pertanyaan itu, orang ini pelan-pelan yang nggak diketahui mundur. Ketika mundur, orang itu sudah tiada, maka dijawab oleh Nabi SAW, ya ashabi, duhai sahabat-sahabatku, atadruna mal mas'ul anha, apakah kalian tahu siapa yang barusan nanya, datang duduk dekat sama aku tadi? Tahukah kalian siapa itu orang? Orang tersebut adalah Jibril alaihissalam. Yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepadaku, sengaja dia nanya apa sih itu iman, bagaimana modelnya iman. Sengaja dia nanya kepadaku supaya kalian yang duduk di sekitarku ini tahu pengertian iman. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat Pak, yang ngejelasin iman Nabi SAW, yang nanya langsung malaikat Jibril. Maka ini sesuatu yang penting. Maka iman ini merupakan sesuatu yang mahal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita beribadah ini kalau mau merasakan nikmatnya, indahnya, haruslah dengan iman. Sehebat apapun itu orang, kalau tidak ada imannya nggak jadi hebat Pak. Sehebat apapun kekuasaannya, sekaya apapun dia, tapi kalau tidak beriman, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang kekuasaannya luar biasa, orang yang kejayaannya bukan main. Ada raja yang berkuasa luar biasa, itu namanya raja siapa? Raja Fir'aun. Mohon maaf Pak, Raja Fir'aun ini berkuasa bukan 2 periode, bukan mau maju 3 periode, bukan. Fir'aun ini sebutannya di kita di Mesir namanya Ramsis. Namanya Ramsis itu raja Pak. Dan rajanya ini nggak ada tuh 1 periode, 2 periode, nanti 3 periode nungguin banding, nggak ada. Seumur hidup. Kalau mau ngeganti dia, bunuh dia dulu. Ini Ramsis nih, Fir'aun namanya. Ini Fir'aun nih Pak, jangan sampai ada yang bikin aksi demo di hadapan Fir'aun. Nggak ada yang bikin aksi demo di zaman Fir'aun, bikin aksi demo di penggal. Zaman Fir'aun nggak ada, tunduk semua. Maka Fir'aun adidayanya luar biasa. Tetapi Fir'aun yang seperti itu modelnya, kekuasaannya luar biasa. Saya tanya, kira-kira kalau di Al-Quranul Karim nama Fir'aun itu mulia apa terhina? Tapi kan raja.
kekuasaannya luar biasa. Pasukannya bikin Nabi Musa aja gemeter Pak ngadepin pasukan Fir'aun. Nabi Musa, Nabi yang perkasa. Nabi Musa itu mohon maaf, kalau nabok orang, apa nabok itu? Tahu nabok Pak? Kalau nampar, Nabi Musa ini kalau nampar orang mati. Sekali tampar orang mati, tapi kalau ngehadapin pasukan Fir'aun beserta Fir'aunnya gemetar. Apa bahasanya Al-Quran? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Duhai Musa, datang kepada Fir'aun. Innahu tagha. Ini Fir'aun ada keterlaluan. Dalam riwayat tafsir yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi disebutkan itu Nabi Musa ketika itu berinding juga Pak. Artinya apa? Ini Fir'aun raja luar biasa. Tapi saya tanya, kira-kira sekarang ini kalau kita nih yang udah agak sepuhan punya cucu, kalau yang masih mudaan punya anak, kira-kira rela nggak anaknya dinamain Fir'aun? Pak, rela nggak kira-kira? Siapa nama anaknya? Oh, nama anak saya Fir'aun alaihi. Fir'aun, namanya mau? Gak mau. Padahal adidaya, luar biasa kekuatannya, pasukannya banyak, disebutkan namanya di Al-Quran. Tapi Fir'aun nggak ngebawa namanya iman. Ini Fir'aun nggak ngebawa iman. Makanya disebutkan di dalam tafsir Sawi dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan diterangkan juga oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya. Jadi ceritanya ini Pak, Fir'aun alaihi salam ini tahu harganya iman, tahu berharganya iman, faham bahwa iman ini sesuatu yang mahal, tahu. Kapan Ustadz tahunya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Allah Musa alaihi salam ada di lautan itu Pak, di hadapan lautan. Ini umatnya Nabi Musa udah terkepung Pak, yang ikut Nabi Musa udah di ujung lautan. Kemudian dengan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, idrib asaka ya Musa, pukulkan apanya? Tongkatmu duhai Musa. Ketika dipukulkan itu tongkat, terbelah lautan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin di tahun 2021 itu ada penyelam dari Eropa yang melihat apakah benar ini lautan pernah terbelah menjadi dua. Itu kan kalau kita yang beriman ini Pak, mempercayai bahwa Allah selamatkan Musa. Dibelah lautan itu Pak, benar-benar terbelah. Maka ketika diselami, diteliti, subhanallah, subhanallah, dari retakan-retakan apa namanya itu, batu karang yang ada. Tahu batu karang ya Pak? Dari retakan batu karang yang ada itu terlihat bagaimana ini dahulu pernah terpisah langsung menjadi dua, sehingga Nabi Allah Musa beserta umatnya mampu berjalan dengan tenangnya di tengah-tengah lautan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka diceritakan oleh Al-Imam Suyuti, ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke tengah-tengah lautan dengan percaya dirinya bahwa dia akan selamat juga, ternyata di situ loh Allah subhanahu wa ta'ala ingin tunjukkan kepada kita bahwa yang maha kuasa, yang maha jaya, yang maha perkasa Allah. Maka ketika itu selesai umat Nabi Musa naik, ketika itu dihantamkan lagi. Ketika sebelum dihantamkan seperti ini saudara, ternyata ini Fir'aun tahu bahwa ini lautan kanan kiri ini akan dihempaskan kepada dirinya dan pasukannya. Maka ketika itu Fir'aun la'natullah ini saudara, akhirnya mau mengucapkan kalimat yang mahal, mau mengucapkan kalimat iman. Apa kata Fir'aun ketika itu? Ketika melihat air kanan dan kiri sudah mulai mau menyapa dirinya, apa kata Fir'aun? Fir'aun mengatakan, amantu birabbi Musa wa Harun.
Apa artinya? Saya beriman kepada Nabi, Tuhannya Musa sama Tuhannya Harun. Udah kekertak, Pak. Belum sempat terucap udah kekertak. Saya bakal ngucapin ini. Saya udah di ujung tombak ini. Saya bakal dihantam sama dua lautan. Hancur saya. Ketika saya hancur, saya tahu berharganya iman. Saya tahu nilainya iman. Sebelum saya dihantam oleh Allah, maka keretakan hati daripada Fir'aun ini ingin mengucapkan syahadat. Ya ketika itu nabinya Nabi Musa dan Harun, bunyinya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi lihat Pak, karena ini sesuatu yang mahal, oleh malaikat Jibril nggak boleh. Malaikat Jibril kagak senang. Ini Fir'aun bagaimana modelnya? Fir'aun ini disebutkan innahu tagha, dia udah durhaka, durjana. Bagaimana kagak perempuan yang ketika itu hamil anak lelaki ditusuk satu-satu sama Fir'aun, dibunuh satu-satu sama Fir'aun. Fir'aun ini bener-bener durjana. Fir'aun ini dalam salah satu riwayat tafsir menyebutkan membangkangnya kepada Allah, sampai Fir'aun ini membuat anak panah yang sangat besar. Dibikin anak panah besar, tuh anak panah naik ke atas bukit yang tinggi, dipanggil masyarakatnya semuanya, hei lihatlah kaumku, lihat di atas itu, ini katanya Tuhan Musa ada di atas ini, biar saya bunuh Tuhannya Musa. Coba lihat Pak, diambil busur panah yang amat panjang itu, dilepaskan ke atas langit, nih saya bunuh. Mana nggak ada ngelawan yang di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dilihat malaikat Jibril kagak mau orang kayak begini jangan sampai beriman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Diambil itu pasir yang ada di bawah laut, atau pasir basah itu Pak, yang ada di dalam laut. Itu diambil oleh malaikat Jibril, disumpel di dalam mulut Fir'aun. Ambil itu pasir malaikat Jibril, disumpel itu mulut. Jangan sampai ini Fir'aun ketika akhir hayatnya udah mau dihantam sama Allah, tahu-taunya ngucap syahadat. Dengan iman ini Pak, iman berharga Pak. Kalau seandainya tuh Fir'aun beriman di ujung hayatnya, fahabitot amaluh, amalan kemusyrikan, kekafiran yang telah dia laksanakan hapus sirna semuanya. Fabaddalallahu sayyiatihim hasanat, maka dirubah kemungkaran, kezaliman semua dirubah menjadi baik semua oleh Allah. Ini Jibril kagak, ini orang ini durjana ini, jangan sampai ini ditutup. Maka diteliti oleh ahli zombie Pak, bukan ahli zombie, ahli apa namanya? Kalau di Mesir itu meninggal nggak dikafanin Pak, orang-orang dulu dia dibikin mumi. Makanya kalau kapan-kapan waktu, mudah-mudahan jamaah semuanya bisa berangkat ke Mesir, amin. Nah, umroh plus Mesir. Itu ternyata ketika diteliti muminya Fir'aun, itu muminya Fir'aun itu di tenggorokan sininya itu terdapat pasir Pak, terdapat pasir. Itu disumpel sengaja. Kalau nggak begitu, ini bakal mengucap kalimat iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak diizinin Pak orang durjana seperti itu mengucapkan kalimat iman. Padahal kalimat iman ini merupakan ucapan mahal, iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya bersyukur Pak, kita dijadikan orang-orang beriman. Bersyukur kita dari lahir ketemu ayah, bunda, engkong, nenek, babe, engkong kita, babe kita, nenek moyang kita, alhamdulillah beriman. Syukur alhamdulillah. Nah, ini gambaran yang pertama. Gambaran yang pertama apa? Oh, ternyata orang berkuasanya luar biasa. Kalau nggak ada iman, kalau nggak bawa iman, nggak ada harganya Pak. Contoh orang kaya. Kita ini kalau mau nyontohin orang kaya, nyontoh ke siapa Pak? Ini kalau kita mau ngambil contoh orang kaya, yang paling pantas jadiin contoh orang kaya siapa? Siapa? Sahroni. Sahroni. Siapa Pak?
Raffi Ahmad, nggak ada apa-apanya Pak. Kebetulan saya belajar di Mesir. Di Mesir itu ada satu desa, satu kota, satu tempat, namanya Al-Fayyum. Ternyata setelah saya ke sana di Al-Fayyum ini, di tempat tersebut ada tempat kerajaan yang dimiliki oleh orang kaya ketika itu. Namanya Qarun. Namanya Qarun. Ketika saya datang, ternyata saya ngelihat di tempat Fayyum itu kurang lebih 10 hektar. Itu istana yang sudah terpendam, setengah terpendam. 10 hektar. Saya tanya sama juru kunci. Bahasa Indonya juru kunci, paham nggak Pak? Paham ya juru kunci ya? Saya tanya sama juru kunci ini, ya Sidi, duhai tuanku, duhai Syekh, ahadha qasr Qarun? Apakah ini istana Qarun? Apakah seperti ini dulu kemegahan istana Qarun? Apa jawabnya juru kunci itu? La yabni, duhai anakku, bukan. Itu bukan istana Qarun. Yang kamu lihat sekarang ini terpendam setengah, kemudian luas seperti ini 10 hektar, itu bukan istana Qarun. Idzan famadha? Terus kemudian ini yang luas seperti ini apa? Apa dijawab juru kunci tersebut? Ini 10 hektar luasnya, ruangan yang luar biasa megah, yang luar biasa luas. Ini tempatnya Qarun nyimpen kunci. Tempatnya Qarun nyimpen kunci. 10 hektar itu tempatnya Qarun nyimpen kunci, dan kuncinya penuh sampai meluap-meluap. Itu nyimpen kunci. Yang kuncinya itu satu kunci itu kurang lebih menyimpan daripada hektaran emas-emas yang udah ditimbun oleh Qarun. Saya mau nanya Pak, kaya apa enggak? Pak, kaya apa enggak? Kaya. Kaya mana sama orang zaman sekarang? Kaya kok Qarun. Orang zaman sekarang kalau hadir Jumatan, lihatin aja. Nih kalau Jumatan nih Pak, bagi Jumatan ini kira-kira kalau Jumatan paling sering ngelihat di kotak amal 20.000 apa 50.000? Ayo jujur, nih kotak amal nih orang kaya sekitar Pelumpang lah. Itu seringan kelihatan 20.000 apa 50.000? Insya Allah 2.000. Nggak apa-apa Pak, jujur Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kan jauh kekayaan kita sama kekayaan siapa? Jauh apa enggak? Jauh. Tapi apakah Qarun menjadi orang mulia? Apa kira-kira ada nih anak zaman sekarang lahir, misalnya punya anak, punya cucu, punya ponakan, udah lu tong biar lu kaya nanti, udah anak lu namain Qarun. Kira-kira mau nggak orang tuanya? Nggak mau. Kenapa kok orang kaya, hartanya banyak, luar biasa, terpandang di zamannya, kok menjadi sesuatu yang hina? Karena Qarun nggak ngebawa iman. Qarun nggak bawa iman Pak. Dia pikir numpuk harta, orderan, menumpuk harta, bagaimana emas, bagaimana duit, bagaimana pangkat. Itu yang dipikirkan Qarun. Sehingga Qarun bukan orang mulia. Dan sekarang insya Allah di Pelumpang ini nggak ada tuh punya anak pengen dinamain Qarun, insya Allah nggak ada. Iya Pak. Ini berharganya iman. Ini waktu udah habis atau masih ada? Masih. 10 menit lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini iman. Iman ini tandanya mahal, Baji. Berarti iman ini sesuatu yang mahal. Coba kalau kita mau lihat. Nih alhamdulillah sekarang Indonesia kita ini umurnya udah berapa tahun?
Ayo. 71. Indonesia kita merdeka nih. Kita merdeka kan 17 Agustus tahun 45 ke 2023 berarti 78 tahun. Nih jamaah ada yang umur 78? Ada. Jamaah kita sekarang ini ada? 78 Pak Haji? Masya Allah, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pak lihat Pak, ini 78 tahun Indonesia merdeka. Saya mau tanya kira-kira, lah anak-anak kita, masyarakat kita kok berani nongol dari rumahnya, ngelawan Belanda, ngelawan Jepang, arek-arek Surabaya, santri-santri yang ada itu, kira-kira mereka berani keluar dari rumah, senjatanya apa lagi itu? Kok berani bambu runcing yang diangkat itu melawan Jepang yang senjatanya lengkap, Belanda yang udah bawa kelengkapan luar biasa, kok berani ngangkat bambu runcingnya? Tidak lain dan tidak bukan pengakuan daripada Bung Tomo, kalau bukan kalimat takbir, kalau bukan kalimat takbir Allahu Akbar, saya bingung mau menggerakkan putra putri terbaik bangsa ini. Bukan omongan saya, ini omongan Bung Tomo. Berarti apa nilai-nilai iman Pak yang menggerakkan hati para pemuda terbaik bangsa? Nilai iman yang digerakkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, nilai iman yang digerakkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, nilai iman yang digerakkan oleh proklamator Soekarno sehingga mengangkat gerilya yang sangat luar biasa mengusir penjajah Jepang dan Belanda. Karena apa? Iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti iman ini penting. Makanya saya nggak kaget ketika para ulama-ulama dunia ini menaruh babul iman ada di depan. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau mau ngerasa tenang ibadah, nikmat ibadah, enak ibadah, adem rasanya, itu imannya harus sempurna. Coba kita mau lihat, kata Nabi SAW, kalau kita mau ibadah mau rasanya manis, sujud kita pengen rasanya khusyuk, ibadah kita pengen modelnya enak, itu ada 3 kriteria Pak yang harus ada di hati kita. Kalau kagak ada 3 kriteria ini, ibadah rasanya aras-arasan. Mohon maaf, paham aras-arasan? Paham nggak? Apa aras-arasan? Ogah-ogahan. Kalau nggak ada 3 kriteria ini, ibadah rasanya ogah-ogahan, males. Sholat duhur, bentar lagi langsung ketemu asar, pengen gue istirahat ketemu maghrib, pengen langsung tidur ketemu isya. 3 kriteria apa ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena dengan iman ini Pak, ibadah akan terasa manis. Coba kira-kira kalau cuman asal ibadah nggak ada nilai imannya, ini kira-kira nanti sholat isya nih, nanti ini sholat isya, ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Tapi nanti insya Allah saya niatkan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah saya baca An-Nisa. Rakaat kedua Al-Fatihah saya baca Al-Imran. Kira-kira sanggup apa mundur? Pak Haji, sanggup apa mundur? Mundur. Pasti. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perasaan kita ini masih belum terlalu mantap. Saya melihat bagaimana kejadian di Mesir itu, ada salah satu masjid, Masjidul Ashraf namanya, di Muqattam. Itu kalau udah sholat isya Pak, yang dibaca surah apa? Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua yang dibaca Al-Imran nyambung An-Nisa setengah. Lu jamaahnya bagaimana? Jamaahnya meluap-meluap. Yang hadir rata-rata umur 60 tahun, yang muda dikit.
tapi luar biasa khusyuknya. Kenapa? Kamalul iman. Udah yakin Pak, udah mantep. Rasanya meskipun lama bacanya udah enak aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya itu kalau sholat di Masjid Sayyidina Husain itu di Mesir, itu namanya kunutnya Pak. Kunutnya aja itu 20 menit. Kunutnya aja berapa? Coba dipraktekin besok subuh. Kunutnya 20 menit. Bertahan apa kabur? Nyari masjid lain masih banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kenapa kok mereka itu luar biasa sampai nangis-nangis orang Mesir. Coba lihat di YouTube itu. Sholat subuh Masjid Sayyidina Husain, sholat subuh Masjid Iskandariyah. Itu lihat, itu kunutnya sampai nangis-nangis. Kalau dipraktekin di Pelumpang, kunutnya sambil ngerasain asam urat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lihat Pak, ini imannya udah mantep, keyakinannya udah mantep, sehingga ngerasain ibadah yang surat panjang itu tenang hatinya, enak hatinya. Diajak zikir baca Al-Imran, zikir Al-Imran. Diajak zikir baca Al-Baqarah, Al-Baqarah. Rata-rata orang itu kalau di Mesir sana Pak, kalau sholat itu bawa Quran gini, dia juga sambil baca menikmati. Ini saking tenangnya. Bagaimana Pak Ustadz kriteria 3 orang ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita nih mau ngerasain ibadah manis, kalau kita mau ngerasain ibadah ini rasanya nikmat, sholat ini rasanya nikmat, sedekah kok nikmat, kagak pengen dipuji, nggak pengen disebut, nggak pengen jadi bahan omongan. Sedekah kita, sujud kita, sholat kita ini kepengen rasanya enak banget. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Haruslah yang ada di dalam hati kita ini, yang paling kita cintain dalam hati ini cuman Allah dan Rasulnya. Kalau di hati kita ini yang paling kita cintai Allah sama Rasulullah, itu semua ibadah enak banget karena jalur cinta. Orang Pak kalau jalur cinta ya Pak, ingat masa-masa dulu muda tuh, jalur cinta apa aja dilakonin, betul? Cinta. Mertua jangankan bilang pengen martabak, dibeliin 5 bungkus. Meskipun ngutang ke kawan tuh, ya Pak. Ini kalau jalur cinta. Makanya kalau kita mau ngerasain ibadah enak, manis, lezat, nah lihat di hati kita. Sudahkah Allah dan Rasulnya menjadi makhluk manusia, Nabi Muhammad manusia yang paling kita cintai di hati? Sudahkah Allah menjadi zat utama yang paling kita cintai di hati kita? Kalau belum, pasti masih agak berat untuk melaksanakan ibadah. Sebelum saya tutup, saya ingin menceritakan kisah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini suatu perempuan yang hidupnya ibadah terus. Coba lihat ibadahnya Rabi'ah Adawiyah ini bilang apa Pak? Ya Allah ya Rabb, ya Allah, doanya Rabi'ah ini, seandainya ibadah yang saya laksanakan, sholat yang saya laksanakan, Quran yang saya baca, zikir yang saya baca, qiyamul lail yang saya laksanakan ini karena saya kepengen surgamu, karena saya kepengen kenikmatan yang ada di surgamu, tolong taruh saya di dalam dasar api neraka ya Allah. Coba, ya Allah, kalau seandainya saya tinggalkan maksiatmu, saya tinggalkan kemungkaran, saya tinggalkan mukhalafah, saya tinggalkan dosa-dosa ini karena saya cuma takut dengan nerakamu, jadi karena saya bahan bakar api neraka, saudara. Coba Pak. Tapi ya Allah, jikalau saya beribadah ini karena Engkau terima cintaku, aku cinta padamu ya Allah, Engkau terima cintaku karena aku benar-benar mencintaimu ya Allah, maka aku tidak pedulikan nerakamu, aku tidak pedulikan surgamu, yang penting aku mendapat ridhamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ibadahnya Rabi'ah Adawiyah ini luar biasa. Maka dari itu kajian kita pada malam hari ini, mari kita jaga nilai-nilai iman. Mari, iman ini sangat penting. Yang pertama, iman ini yang menyampaikan kepada sahabat besar adalah malaikat Jibril. Yang kedua, dengan iman orang itu akan mulia, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, dengan iman.
Yang ketiga, ibadah kita kalau seandainya mau enteng, mau ringan, mau gampang, mau ikhlas, haruslah yang di dalam hati kita itu yang paling tinggi, yang paling utama adalah cinta dengan Allah dan Rasulnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan jamaah kiranya yang ada pertanyaan, baik di dalam tema yang kita bahas ataupun di luar tema yang kita kaji, sebelum kita tutup dengan doa dan sholat berjamaah, silahkan jamaah bagi yang ingin bertanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pak Haji, ada yang mau ditanyakan? Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa anta rabbuna wa nahnu abiduka riqa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, bita'atika an ma'asiyatik, min fadlika man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.